Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Azizah dari PPSI 4A NPM 18103010045. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian semester akhir saya dalam mata kuliah Telaah dan Pengembangan Kurikulum. Relevansi antara istilah Curer dengan kurikulum saat ini. Istilah Curer berasal dari bahasa Yunani yang berarti tempat berpacu dan berlari. Kurikulum pertama kali digunakan dalam dunia olahraga, terutama pada olahraga atletik yang dilaksanakan di masa Romawi kuno di Yunani. Kurikulum dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah curis yang artinya berlari. Kurikulum merupakan suatu jarak yang ditempuh oleh pelari dari garis start sampai dengan garis finish untuk mendapatkan suatu medali atau penghargaan. Tetapi beberapa waktu kemudian kurikulum digantikan menjadi jarak yang ditempuh itu diubah menjadi suatu program sekolah termasuk dengan orang yang di dalamnya. Oleh karena itu, kurikulum merupakan suatu materi pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam jangka waktu atau kurun waktu yang telah ditentukan. Nah, karena itu dapat dikatakan bahwa kurikulum secara terminologis merupakan suatu mata pelajaran yang harus ditempuh dan diselesaikan oleh peserta didik sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk mendapatkan ijazah. Asas-asas dalam pengembangan kurikulum di Indonesia yaitu ada 4. Yang pertama yaitu asas filosofis. Asas filosofis ini karena kurikulum mempunyai hubungan erat dengan filsafat bangsa, terutama dalam menentukan manusia yang dicita-citakan, itu harus dicapai dengan suatu pendidikan formal. Nah, oleh karena itu asas filosofis ini melandasi suatu dikembangkannya sebuah kurikulum. Nah, kurikulum di Indonesia sendiri berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan juga garis-garis besar haluan negara. Kemudian yang kedua yaitu asas psikologis. Asas psikologis merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari psikologis yang dijadikan tolak ukur dalam penentuan kurikulum. Nah, dalam hal ini, dalam asas psikologis ini menggambarkan bagaimana hubungan antara perkembangan kurikulum dengan perkembangan psikologis anak agar kurikulum ini diterapkan sesuai dengan perkembangan psikologis anak. Kemudian yang ketiga yaitu asas sosiologis. Asas sosiologis merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari sosiologi yang dijadikan tolak ukur dalam perkembangan kurikulum. Pendidikan merupakan program sosialisasi melalui interaksi insani menuju pendidikan yang berbudaya. Dalam konteks inilah anak-anak dikenalkan dengan nilai budaya. Anak-anak dibina, kemudian diajari, dikembangkan nilai-nilai kebudayaan yang ada di sekitarnya
agar menjadi manusia yang berbudaya. Oleh karena itu, inilah hubungan antara kurikulum dengan asas sosiologis. Yang terakhir yaitu asas organisatoris. Asas organisatoris ini berhubungan dengan organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum ini merupakan suatu pola maupun bentuk bahan pelajaran yang akan disajikan kepada peserta. Model pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu The Administrative Model. The Administrative Model ini merupakan suatu model pengembangan kurikulum yang paling awal dan mungkin paling dikenal. Nah, model pengembangan kurikulum ini berdasarkan cara kerja atasan bawahan. Nah, model ini dirasa paling efektif dalam penerapan perubahan kurikulum. Kemudian yang kedua yaitu The Grassroots Model. Nah, dalam model perkembangan kurikulum ini mempunyai dua pandangan pokok. Yang pertama yaitu bahwa suatu implementasi kurikulum akan lebih berhasil jika semua guru terlibat langsung dalam penerapan kurikulum tersebut. Kemudian pandangan yang kedua yaitu bahwa suatu kurikulum itu dikatakan berhasil jikalau melibatkan seluruh tataran, tidak hanya guru saja tetapi juga orang tua, siswa, dan juga anggota masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu The Demonstration Model. The Demonstration Model ini merupakan suatu model pengembangan kurikulum yang berinovasi mengembangkan kurikulum berskala kecil. Jadi dalam model ini itu sejumlah guru dalam sekolah itu mengorganisasikan dirinya dalam berjalannya penerapan kurikulum tersebut. Mengapa kurikulum 1964 diganti menjadi kurikulum 1968? Nah, kurikulum 1964 ini mengalami penyempurnaan ke kurikulum 1968. Nah, pada cirinya kurikulum 1964 ini atau dikenal dengan kurikulum rencana pendidikan mempunyai ciri bahwa pemerintah itu mempunyai keinginan bahwa rakyat itu dibekali dengan pengetahuan akademik untuk bekal pendidikan jenjang SD. Nah, program itu dikenal dengan program Pancawardhana yang terdiri dari pengembangan kecerdasan, moral, emosional, kepribadian, dan juga keterampilan. Nah, dalam kurikulum 1964 ini diperbarui ke kurikulum 1968, dirubah strukturnya dari pertamanya program Pancawardhana ke pembinaan jiwa Pancasila, kemudian pengetahuan dasar dan juga kecakapan khusus. Nah, tujuan dari kurikulum 1968 ini agar terwujud manusia Pancasila yang sehat jasmani rohani, mempunyai kecerdasan tinggi, budi pekerti dan moral, dan juga berkeyakinan agama. Landasan kurikulum 1975. Kebijakan kurikulum 1975 ini merupakan kebijakan baru dalam landasan perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum 1975 ini merupakan kurikulum pertama di Indonesia yang berdasarkan teori, model, dan juga desain kurikulum modern. Ide kurikulum 1975 ini berdasarkan landasan filosofis, teoritis, dan juga model kurikulum. Nah, kurikulum 1975 ini berdasarkan pemikiran teoritis yang berdominan filosofis, yang berorientasi filosofis keilmuan yang dominan dan tidak berorientasi pada pola pembangunan. Jadi, dalam
kurikulum 1975 ini, kurikulum ini menekankan pada tujuan pendidikan karena lebih efektif dan efisien. Karakteristik kurikulum 1984, yaitu yang pertama mempunyai tujuan instruksional, yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik atau cara belajar siswa aktif atau CBSA. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan pendidikan secara perjuangan bangsa. Yang keempat yaitu materi pembelajaran berbentuk spiral. Semakin tinggi tingkat kelas, maka materi yang diperoleh semakin banyak. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu menjelaskan pengertian terlebih dahulu, baru memberikan pelatihan kepada peserta didik. Kelemahan atau kekurangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Yang pertama yaitu kurangnya sumber daya manusia yang potensial, atau dapat dikatakan bahwa rendahnya kualitas guru dalam menerapkan kurikulum ini. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu kurangnya sarana dan prasarana. Karena dalam kurikulum ini menerapkan kompetensi atau kemampuan melakukan sesuatu, jadi ilmu pengetahuan yang lain seperti pemahaman, analisis, evaluasi belajar kurang diperhatikan. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya guru yang profesional dan potensial dalam kerjasama meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, hal itulah yang menjadi kelemahan dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK ini. Kurikulum bermuatan lokal. Kurikulum bermuatan lokal merupakan seperangkat rencana pembelajaran yang digunakan dalam mengembangkan kompetensi peserta didik yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi suatu daerah. Jadi dalam kurikulum bermuatan lokal ini kan ada cara penyampaian dan juga isi mata pelajaran dalam kurikulum ini. Nah, dalam penerapannya disesuaikan dengan lingkungan sekitar, lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, serta materi yang diajarkan itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau daerah tersebut. Nah, menurut saya itu kurikulum bermuatan lokal. Tahap pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum pada tingkat makro atau nasional. Perkembangan kurikulum pada tingkat makro atau nasional ini dibahas melalui ruang lingkupnya, yaitu pendidikan formal, informal, dan juga non-formal, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, pengembangan kurikulum ini dilihat dari tingkat SD, kemudian SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sedangkan secara horizontalnya, pengembangan kurikulum ini disesuaikan dengan sekolah yang sederajat. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan kurikulum pada tingkat institusi atau sekolah. Nah, pengembangan kurikulum pada tingkat institusi atau sekolah ini terdiri dari 3 pokok kegiatan, yaitu menentukan standar kompetensi lulusan sekolah, kemudian merumuskan isi dan struktur kurikulum, dan yang terakhir yaitu menentukan strategi pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Kemudian pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran atau bidang studi. Nah, pengembangan kurikulum pada tingkat pelajaran atau bidang studi ini dapat dilakukan dengan mengembangkan silabus bidang studi tiap semesternya. Jadi setiap ganti semester itu silabusnya dikembangkan seperti itu. Kemudian pengembangan kurikulum pada tingkat kelas. Nah, dalam pengembangan kurikulum pada tingkat ini itu
diharapkan guru dapat menyusun suatu program pembelajaran seperti modul, paket belajar, kurikulum Adiwiyata. Adiwiyata merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup guna terciptanya pengetahuan dan juga kesadaran warga sekolah dalam pelestarian lingkungan. Dalam rangka program Adiwiyata ini diharapkan seluruh warga sekolah ini terlibat langsung, seperti guru, siswa, dan juga pekerja lainnya. Nah, supaya lingkungan sekolah ini menjadi lingkungan yang sehat dan juga terjauh dari lingkungan negatif. Tujuan program Adiwiyata ini yaitu tadi guna mendorong pengetahuan dan penyadaran warga sekolah dalam melestarikan lingkungan. Kemudian pengembangan program Adiwiyata ini didasarkan pada norma-norma kehidupan seperti halnya kejujuran, kebersamaan, keterbukaan, keadilan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan juga sumber daya.